Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan semoga apa yang akan kita pelajari itu bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan kita doakan jika masih ada teman-teman yang masih sakit, semoga segera diberikan kesehatan dan bisa kembali aktivitas semula, dan Allah bisa selalu menuntut ilmu dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, posisinya nyari posisi yang enak dulu. Baik, pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu tentang ekosistem. Sebenarnya ini pembahasannya sangat panjang banget, tapi ini sudah Pak Widi press mepet supaya lebih mudah dipahami, dan nanti di akhir perkuliahan Pak Widi kasih seperti biasa untuk PowerPoint-nya. Dan Pak Widi ada kemarin sempat baca-baca buku tentang ekosistem. Ini ada satu buku khusus untuk ekologi, dan di dalamnya ada ekosistem yang benar-benar membahas tentang ekosistem di dalamnya. Nah, itu ada, kalau dibahas seluruhnya itu total ada 259 halaman. Nah, nggak mungkin kan 259 halaman harus kita selesaikan dalam 2 SKS, kan nggak mungkin. Jadi Pak Widi coba mampet-mampet wis tak press ke. Nah, nanti silakan nanti kalian diperdalam sendiri ya untuk pengembangannya. Tapi Pak Widi untuk secara konsepnya nanti akan Pak Widi terangkan di sini. Sebentar, ini mic-nya Pak Widi. Oke. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang ekosistem, di mana kita sudah sering mendengar ya, atau sering kita pelajari dari sejak zaman SD sudah dikenalkan, SMP sudah dikenalkan, bahkan SMA sudah mulai dikenalkan. Bahkan di lingkup biologi umum saya kira sudah mulai disinggung masalah ekosistem. Jadi memang sekilas sih kelihatannya mudah, namun sebenarnya konsep utamanya itu masih banyak yang kebolak-balik. Jadi nanti tenang, nggak usah bingung-bingung, nggak usah takut, karena memang ekosistem itu muatan yang pasti kalian terangkan nanti ketika di SMP maupun di MTS. Jadi memang benar-benar harus matang, walaupun kalian menerangkan nanti sesuai dengan KIKD-nya ya, silabus yang diminta atau yang harus diterangkan di situ. Jangan semuanya, itu sebagai istilahnya kalau kalian perang ya jangan dikeluarkan semua amunisinya, kalian cukup sesuai dengan yang diamanatkan dalam silabus. Namun kita tidak menutup kemungkinan, karena peserta didik untuk zaman now itu anaknya kritis-kritis. Jadi kalian harus mengantongi beberapa pengetahuan yang lebih luas daripada ekosistem yang harus diajarkan di SMP maupun di MTS. Banyak kejadian di lapangan seperti itu. Ya, kita dalam pembelajaran pagi hari ini itu fokus pembahasannya ada dua, yaitu tentang ekosistem itu sendiri dan perpindahan materi dan energi dalam ekosistem. Ini dua sub pokok bahasan ini cukup menyita waktu, karena memang banyak banget yang harus dijelaskan, karena ada konsep-konsep. Ini pun saya kira sebenarnya masih terlalu dasar yang Pak Widi akan terangkan. Namun itu pun kalau Pak Widi kalau kalian coba kembangkan lagi, itu jauh lebih luas lagi.
Nah, di dalam buku nanti bisa kalian baca-baca sendiri. Namun di sini Pak Widi benar-benar akan menanamkan konsep dasarnya tentang ekosistem dan perpindahan materi energi dalam ekosistem. Karena memang dua hal ini yang paling penting dalam penerangan ekosistem. Ya, nanti ada pengembangan, caranya bagaimana ngitung kondisi bersihnya itu bagaimana, low biologi itu juga ada hitung-hitungannya. Nah, nanti pelan-pelan, santai aja, nggak usah bingung. Oke. Nah, kita bahas yang pertama yaitu pengertian dan konsep dari ekosistem. Nah, pada prinsipnya memang secara singkat, ekosistem itu berarti sistem yang berlangsung dalam suatu lingkungan. Nah, di dalam lingkungan itu terdapat komponen-komponen, baik komponen fisik, benda hidup, biotik, dan ini maaf Pak Widi salah ngetiknya, harusnya benda tak hidup atau abiotik. Nah, maupun komponen non fisik yang berupa hubungan manfaat suatu benda terhadap benda lainnya atau disebut dengan trofik. Nah, memang di dalam lingkungan itu juga terjadi suatu fenomena dinamika yang menyangkut dengan hubungan interaksi antar kelompok fisik. Nah, atau dapat dikatakan memang di dalam lingkungan itu sering terjadi suatu sistem yang dinamis. Nah, dari uraian tersebut kita bisa mengingat lagi pengertian dari ekosistem yang selama ini kita tahu ya. Jadi selama ini ekosistem itu kalau secara luas itu diartikan bahwasanya hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, biotik dan abiotik. Nah, itu yang menjadi selama ini yang kita tahu dari SD, SMP, SMA. Ya kan kalau kita lihat Upin Ipin itu ya, film Upin Ipin itu kan sudah anak-anak sudah suruh membuat seperti ekosistem yang si Upin suruh nyari cacing, kasih tanah, terus kasih tumbuhan, terus dimasuki ke dalam toples kayak gitu ya. Nah, itu sudah dikenalkan, tapi memang itu yang harus kita lakukan di lapangan nanti. Jadi kita pengen menanamkan konsep itu sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan peserta didik kita sehari-hari. Ya, makanya kan dari kemarin Pak Widi selalu mengatakan, lain kali ketika kalian menjelaskan simbiosis mutualisme itu jangan kalian selalu mencontohkan kerbau dengan jala. Zaman sekarang udah susah untuk melihat kerbau dengan jala di sawah ra ono. Nah, seperti itu. Atau mungkin ikan anemon dengan ikan badut dengan terumbu karang. Nah, itu ya nek dia sering melihat enggak. Nah, tapi kalian coba contohkan dalam kehidupan sehari-hari mereka itu seperti apa. Nah, oke, kita kembali. Jadi masing-masing itu bersifat dalam pengertian luas secara luas ini, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu masing-masing bersifat saling mempengaruhi dan diperlukan keberadaannya untuk memelihara kehidupan yang seimbang, selaras, dan harmonis. Ini secara luas, pengertian secara luas. Nah, memang memang dalam hal ini itu fungsi-fungsi dalam ekosistem itu lebih ditekankan pada hubungan wajib yang adanya saling ketergantungan dan hubungan timbal balik serta sebab akibat dari seluruh komponen yang membentuk ekosistem tersebut. Nah, sehingga kalau kita melihat dari sini itu kita bisa tahu jadi lebih diutamakan atau kalian menanamkan pakai bahasa apapun, tapi lebih diutamakan di situ adalah hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik yang mengakibatkan sebab dan akibat dari seluruh komponen. Yang komponen pasti kita tahu biotik dan abiotik. Karena memang
Pak Widi membiasakan ya dulu ketika Pak Widi jadi guru SMP pun saya tidak pernah meminta anak itu mengartikan sesuatu atau membuat pengertian sesuatu itu sesuai titik komanya seperti buku. Tapi karena Pak Widi membiasakan mereka belajar itu secara mind mapping ya. Nah, nanti kalimatnya tinggal mereka sesuaikan dengan kalimat yang mereka ketahui. Jadi kita bisa mengukur, oh jadi anak ini memang benar paham. Makanya yang lebih ditekankan dalam pengertian ekosistem ini adalah hubungan timbal balik atau saling ketergantungan yang menyebabkan terjadinya sebab akibat dari seluruh komponen, yang pastinya komponen di sini adalah biotik dan abiotik. Dan ini terserah mereka kalimatnya bentuknya seperti apa. Jadi di situ kalian baru bisa mengukur, oh jadi anak ini benar-benar paham pengertian ini, paham pengertian ekosistem, paham pengertian ekologi atau apa. Nah, jadi kalau dari pengertian tersebut memang kita bisa lihat ya, dan kita bisa tahu selama ini kita bisa mengetahui ekosistem itu berdasarkan lokasinya. Selama ini kita yang tahu ya. Jadi ada ekosistem air tawar, ekosistem laut atau pantai, dan bisa juga macam-macam ekosistem yang memiliki perbedaan. Dalam hal di sini kita bisa melihat ekosistem itu dari perbedaan yang pertama jenis, struktur, karakteristik, dan kualitas komponen-komponen yang terlibat. Nah, memang komponen-komponen yang terlibat kan macam-macam ya. Jadi ekosistem yang ada di daratan dan ekosistem yang ada di perairan itu pasti berbeda komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Bahkan perairan pun sudah terlihat, ada perairan air tawar dan perairan laut atau perairan laut seperti itu ya. Jadi komponen-komponen yang terlibat pun juga sudah berbeda. Nah, oleh karena itu ekosistem itu digolongkan ke dalam kategori yang lebih besar, yaitu biom. Kita ingat istilah satu ini, biom, yang umumnya memang diidentifikasikan dari vegetasi yang mencirikannya. Misal hutan tropis, gurun padang rumput. Nah, ini contoh-contoh dari biom. Nah, kita harus mengingat lagi, biom itu sebenarnya apa? Nah, biom itu adalah merupakan unit ekologis terbesar di dalam biosfer. Nah, kita tahu kemarin kita sudah mempelajari biosfer. Biosfer itu adalah seluruh lingkungan hidup di planet bumi ini. Nah, sehingga posisinya itu kita harus tahu istilah-istilah seperti ini, biom, biosfer, terus kemarin ada komunitas, populasi, dan lain-lain ya, ada spesies dan lain-lain. Nah, itu perlu kalian pelajari dan kalian benar-benar pahami, dan jangan kebolak-balik. Masih kok banyak waktu itu Pak Widi diajak sama profnya Pak Widi dulu untuk melihat kebetulan itu memang penelitiannya profnya Pak Widi ya. Pak Widi waktu itu membantu. Jadi ini loh, selalu diberikan pesan-pesan. Jadi ketika kamu nanti menjadi guru, menjadi pendidik, itu istilah-istilah itu penting, dan jangan sampai kebolak-balik, kan di lapangan masih banyak yang menyebutkan istilah itu mesti kebolak-balik gitu. Nah, itu memang menjadi PR kita. Nah, kalian kan bisa menjadi calon guru itu harus memang hati-hati dan harus memang banyak membaca buku. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, memang setiap ekosistem itu berbeda dari segi luasan dan keruwetannya, dan juga ada dari segi daya dukung dan ketahanan terhadap gangguan. Nah, memang ekosistem yang pada awalnya luas dan stabil itu menjadi terkotak-kotak dan sangat rawan terhadap gangguan baru. Nah, memang ya kita memang melihat kan
saat ini memang ekosistem sudah mulai terkotak-kotak. Bahkan yang dulunya mungkin ekosistem yang berada di hutan, sekarang hutannya pun sudah, karena sudah hilang ya, di kotak-kotak menjadi suaka marga satwa, menjadi bla 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 bla. Nah itu kan menjadi terkotak-kotak. Nah dengan adanya kotak-kotak tersebut itu justru malah populasi tersebut atau ekosistem tersebut itu sangat rawan terhadap gangguan baru pada ekosistemnya yang baru seperti itu, karena terkotak-kotak seperti itu. Nah sebenarnya memang hampir tidak ada lagi ekosistem yang tidak dipengaruhi secara nyata, terutama oleh kegiatan manusia. Ya memang manusia ini yang makanya di agama kita bahwasanya manusia adalah insan dan sangat mempengaruhi kelestarian yang ada di muka bumi ini. Tapi memang ya itu kembali ke manusia, sifat manusia yang berbeda-beda. Nah misalnya itu jika dalam keadaan normal memang kita melihatlah, misal ada hutan tropis basah, itu kan tidak terbakar ya kalau memang dalam keadaan normal, dan memang kebakarannya karena akhir-akhir ini ya, karena memang ulah manusia. Walaupun zaman dahulu itu hutan tropis itu kondisi basah dan hutan tropis basah waktu itu dalam keadaan kemarau yang sangat panjang, itu tidak akan jarang ada informasi untuk terbakar seperti itu. Tapi setelah terdegradasi oleh illegal logging, terus akhirnya terbakar juga seperti yang dialami akhir-akhir ini ya, banyak hutan yang terbakar dan lain-lain. Nah ya, wah itu pasti kan selalu alasannya karena itu adalah ada embun atau titik-titik air, sehingga karena ada cahaya matahari terus membuat cahaya matahari itu dibelokkan sehingga menjadi titik fokus pada titik api. Nah itu kalau terkena daun yang kering itu nanti akan terbakar, pasti alasannya seperti itu. Tapi kan itu tidak terjadi pada zaman-zaman dahulu seperti itu. Nah memang sekarang hutan pun sudah mulai habis ya seperti itu ya, sehingga cahaya matahari yang mungkin bisa terhalang untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi, yang alasannya seperti itu tadi, itu tidak terjadi karena memang pohon-pohonnya sudah mulai banyak yang hilang seperti itu, sehingga ya gangguan-gangguan baru yang akan terjadi di situ itu yang menyebabkan masalah yang baru lagi pada ekosistem tersebut. Nah, kita langsung masuk ke konsep ekosistemnya. Nah, memang ekosistem itu merupakan kesatuan dari seluruh komponen yang membangunnya. Nah, di dalam suatu ekosistem itu terdapat kesatuan proses yang saling terkait dan mempengaruhi antar semua komponen. Nah, pada suatu ekosistem itu terdapat komponen yang hidup atau biotik dan komponen yang tidak hidup. Nah, memang ekosistem itu juga diartikan sebagai suatu fungsional dasar dalam ekologi, mengingat bahwa di dalamnya itu memang tercakup organisme dan lingkungan abiotik yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Nah, di sisi lain memang ekosistem itu juga merupakan benda nyata, memiliki ukuran yang beraneka menurut tingkat organisasinya. Makanya kemarin ada tingkatan-tingkatan tersebut ya. Nah, kita mengingat bahwasanya ada Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 82 yang menyebutkan bahwasanya memang pengertian dari ekosistem itu adalah tata nama kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi memang dari berbagai pengertian tentang ekosistem di situ ada yang bisa kita garis bawahi, yaitu terdapat adanya hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, yang hubungan apa ya tadi, antara komponen biotik dan abiotik di situ.
Ya memang konsep-konsep di sini memang perlu kalian dalami. Nah, di dalam ekosistem itu memang terdapat makhluk hidup yang tadi ya, biotik dan abiotik itu tadi ya. Nah, ekosistem itu merupakan tingkat organisme yang lebih tinggi dari komunitas atau merupakan kesatuan dari komunitas dengan lingkungan yang pastinya lingkungan di mana terjadi antar hubungan. Nah, di sini itu tidak hanya mencakup serangkaian spesies tumbuhan dan hewan saja, tetapi juga segala macam bentuk materi yang melakukan siklus dalam sistem itu, serta energi yang menjadi sumber kekuatan. Nah, pastinya dalam di sini untuk mendapatkan energi dan materi yang diperlukan dalam hidupnya, semua komunitas itu bergantung kepada lingkungan abiotiknya. Misal, organisme produsen itu memerlukan energi, cahaya, oksigen, air, dan garam-garam zat hara yang ada di tanah, yang semuanya itu diambil dari lingkungan abiotik. Nah, energi dan materi dari konsumen tingkat pertama diteruskan ke konsumen tingkat kedua dan seterusnya ke konsumen lain itu melalui yang kita ingat yaitu dengan jaring-jaring makanan. Nah, ya memang hal yang sudah sering kita dengar ya ketika kita di SMP, SD, SMA itu ini hal-hal yang sering kita dengar. Tapi kita memang harus mempelajari ulang dan kita benar-benar harus pahami semuanya. Nah, materi dan energi itu berasal dari lingkungan abiotik, itu pasti akan kembali lagi ke lingkungan abiotik. Ya, istilah kalau itu kita dari tanah kembali ke tanah. Dalam hal ini, komunitas dalam lingkungan abiotiknya itu merupakan suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Jadi, konsep ekosistem itu menyangkut semua hubungan dalam suatu komunitas dan di samping itu juga semua hubungan antar komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Nah, hubungan dinamis ini dalam ekosistem itu melibatkan beberapa komponen-komponen. Komponen tersebut dapat dilihat dari dua aspek yang berbeda. Yang pertama dari jenjang makan atau trophic level atau giant food level dan aspek kehidupan. Nah, kita lihat dari yang pertama yaitu aspek dari jenjang makan. Nah, jenjang makan ekosistem itu terdiri dari komponen autotrofik dan komponen heterotrofik yang ditekankan pada level transfer energi. Ya memang yang kita tahu selama ini ada autotrof dan heterotrof seperti itu. Nah, komponen autotrofik, ya kita kalau menjelaskan hal-hal seperti ini, kalian harus kembalikan lagi ke dari segi bahasanya dulu supaya mudah dipahami. Nah, memang kata autotrofik itu berasal dari kata auto dan tropikos, yang dimana auto artinya sendiri dan tropikos artinya adalah menyediakan makanan. Sehingga kalau artikan bahasanya autotrof itu adalah organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Nah, komponen autotrof itu berfungsi sebagai produsen. Nah, contohnya memang tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, sehingga dalam komponen autotrof itu di sini terjadi pengikatan energi sinar matahari yang menggunakan senyawa-senyawa anorganik sederhana dan membangun senyawa kompleks. Nah, kalian sudah memahami semester-semester yang lalu tentang senyawa anorganik itu seperti apa. Nah, salah satunya pada di tumbuhan hijau itu mereka menangkap menggunakan klorofil seperti itu.
Yang kedua yaitu komponen heterotropik. Nah, komponen heterotropik juga kita kembalian ke bahasanya, yaitu dari heteros dan tropikos, di mana heteros itu artinya berbeda dan tropikos itu artinya makanan. Nah, sehingga arti dari heterotrof itu adalah merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya, dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Nah, yang tergolong heterotrof itu macam-macam, ada hewan, jamur, dan mikroba, pastinya kita manusia. Nah, ini nggak mungkin kalau kita pengen makan sayur, ya kita membutuhkan sayur dari tumbuhan seperti itu. Nah, jadi kita tidak mungkin menghasilkan mensintesis sendiri dalam tubuh kita. Oh, saya pengen sayur, kita memikirkan sayur, tiba-tiba sayur sudah jadi di perut kita, ya tidak bisa seperti itu. Nah, memang dalam heterotrof ini terdapat komponen atau komponen pada heterotrofik ini atau memakan yang lainnya. Di sini terjadi pemakaian, pengaturan kembali, dan perombakan bahan-bahan yang kompleks. Ya, memang menurut Widget van Owen itu tahun 70, itu komponen heterotropik itu ada dua, biofag dan saprofag. Di mana biofag itu adalah organisme yang makan organisme hidup, sedangkan saprofag itu adalah organisme yang makan organisme mati. Nah, dari aspek kehidupan, memang ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang berkaitan erat dan memiliki hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Nah, ini jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk biotik yang terdapat dalam suatu ekosistem. Nah, memang komponen biotik itu dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, kita bahas satu-satu. Produsen, nah kita tahu lah produsen itu. Nah, pada prinsipnya memang semua produsen itu dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebut dengan organisme autotrof. Nah, sebagai produsen, tumbuhan hijau itu menghasilkan makanan atau karbohidrat. Makanan atau karbohidrat melalui proses fotosintesis. Nah, memang makanan ini itu dimanfaatkan oleh tumbuhan itu maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, memang produsen itu merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Ini kita belum membahas sampai sinar matahari, ya. Itu nanti urusannya dengan energi. Namun dalam komponen biotik, pada prinsipnya memang produsen itu merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yang pastinya selain yang memanfaatkan produsen atau produk yang dari produsen itu adalah konsumen. Nah, malah belajar ekonomi. Nah, sedangkan semua konsumen itu tidak dapat membuat makanan sendiri di dalam tubuhnya, sehingga disebut dengan heterotrof. Nah, mereka itu mendapatkan zat-zat organik yang telah dibentuk oleh produsen atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Nah, sehingga kan hubungan ini kan sangat erat dengan jaring-jaring makanan. Nah, memang berdasarkan jenis makanannya, konsumen itu dikelompokkan sebagai ada beberapa hal. Yang pertama, pemakan tumbuhan itu herbivora, misal kambing, kerbau, kelinci, dan sapi. Pemakan daging itu karnivora, itu misal harimau, burung, elang, dan serigala. Terus pemakan tumbuhan dan daging itu omnivora, misalnya ayam, itik, orangutan, dan pastinya manusia, ya, omnivora, ya. Yang penting bukan makan teman sendiri, ya.
Nah, itu adalah konsumen. Nah, yang ketiga itu ada dekomposer. Dekomposer. Nah, dekomposer di sini itu kelompok ini itu memang berperan penting dalam ekosistem. Jika kelompok ini tidak ada, kita akan melihat sampah itu berada di mana-mana dan makhluk hidup yang mati itu tetap utuh selamanya. Nah, dekomposer itu memang berperan sebagai pengurai yang menguraikan zat-zat organik dari bangkai itu menjadi zat-zat organik penyusunnya. Jadi yang lebih sederhana di situ. Nah, karena memang dalam organisme itu adalah zat organik yang sudah kompleks di situ. Nah, itu adalah komponen dari biotik. Tadi ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang selanjutnya yaitu komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu merupakan komponen yang kedua dalam ekosistem ditinjau dari aspek kehidupan. Nah, memang komponen ini terdiri dari bahan tak hidup yang berupa unsur-unsur fisik dan unsur-unsur kimia. Nah, misalnya memang ada tanah, air, udara, sinar matahari dan sebagainya yang berada di lingkungan dalam bentuk medium atau substrat substrat yang melangsungkan kehidupan. Ini kurang kehidupan ya Pak Widya. Nah, misalnya pada ekosistem danau itu ditemukan komponen abiotik yang terdiri dari senyawa anorganik seperti H2O, CO2, O2, K, natrium dan fosfat, dan senyawa organik seperti senyawa asam amino dan senyawa karbon atau humus di situ. Nah, jadi dalam komponen abiotik itu banyak ya yang terdapat. Salah satunya ada diantaranya adalah 5 bagian dari komponen abiotik. Ada tanah, air, udara. Ini bukan avatar ya. Tanah, air, udara, api. Nah, tapi ini komponen abiotik. Di sini ada tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu atau temperatur. Nah, kita tahu lah di sini memang pada prinsipnya tanah itu memiliki sifat-sifat fisik tanah yang berperan dalam ekosistem yang meliputi tekstur, kematangan, kemampuan menahan air. Oleh karena itu memang bahkan manusia pun menerapkan ini sebenarnya, terutama dalam mencari lahan untuk pemukiman, karena memang harus hal-hal ini itu harus diperhatikan. Yang pertama tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Apakah tanah itu bagus atau tidak, seperti itu. Yang kedua adalah air. Nah, hal-hal penting pada air yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, kadar mineral air, salinitas, arus air, penguapan, dan kedalaman air. Nah, itu memang hal yang perlu diperhatikan atau memang bagian dari komponen dari abiotik. Yang ketiga adalah udara. Nah, udara itu merupakan lingkungan abiotik yang berupa gas. Nah, gas itu berbentuk di atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Misal ada oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Itu merupakan gas yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup. Lo kok bisa Pak, karbon dioksida kan berbahaya. Lo cari siapa kalau tidak ada karbon dioksida? Tumbuhan ketika fotosintesis untuk menghasilkan oksigen menggunakan apa? Nah, jadi karbon dioksida itu juga penting. Nah, tinggal kita kalau tidak ada tumbuhan hijau, nah itu yang berbahaya, sehingga itu bisa menyebabkan racun pada tubuh kita, tubuh manusia dan makhluk hidup yang lain. Sehingga kita memang harus berbaik-baik hati kepada tumbuhan hijau. Kita berutang banyak pada tumbuhan hijau. Yang selanjutnya adalah cahaya matahari. Nah, ini yang baru Pak Widi katakan, cahaya matahari itu merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini. Nah, memang
penyebaran cahaya di bumi itu memang belum merata. Oleh karena itu, organisme harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang intensitas dan kualitas cahayanya yang berbeda. Jadi makanya itulah yang terjadinya keberagaman ya, keanekaragaman tumbuhan, hewan, dan saya kira manusia juga. Jadi itu salah satu cahaya matahari itu juga mempengaruhi, sehingga memang kita sebagai organisme itu memang harus menyesuaikan dengan lingkungan yang intensitas dan kualitas cahayanya yang berbeda. Nah, yang kelima yaitu suhu atau temperatur. Nah, setiap makhluk hidup itu memang memerlukan suhu optimum untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. Nah, di sini, jangan traveling kemana-mana ya, dengan hal-hal seperti ini. Nah, memang ekosistem dan lingkungan itu merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam pembahasan mengenai ekosistem. Lingkungan itu juga akan menjadi objek pembahasan. Secara fisik, lingkungan itu berarti wadah atau tempat berlangsungnya suatu sistem kehidupan organisme atau suatu komunitas. Nah, sehingga kondisi lingkungan itu akan berubah jika terjadi perubahan di dalam ekosistem atau sebaliknya. Masing-masing saling mempengaruhi dalam suatu keseimbangan yang dinamis, yang pastinya ini adalah merupakan satu kesatuan fungsional. Nah, dengan demikian ekosistem itu meliputi seluruh makhluk hidup dan lingkungan fisik yang mengelilinginya dan merupakan suatu unit yang mencakup semua makhluk hidup dalam suatu area yang memungkinkan terjadinya interaksi dengan lingkungannya, baik yang bersifat abiotik maupun yang bersifat biotik. Nah, sehingga semua bentuk pada interaksi antara komponen ekosistem itu merupakan suatu azas, yakni azas keanekaragaman, azas kerjasama, azas persaingan, azas interaksi, dan azas keanekaragaman. Nah, azas-azas itulah yang tersebut itu berfungsi sebagai sarana untuk tetap mempertahankan adanya kelanggengan dalam hubungan timbal balik antar komponen ekosistem dan antara komponen tersebut dengan lingkungannya. Nah, jika setiap komponen tersebut bekerja sama sesuai dengan fungsinya, maka keseimbangan dan keserasian dalam lingkungan hidup itu akan tetap terjaga dan berlangsung dengan baik. Nah, itu makanya kita juga sebagai manusia harus bisa menciptakan hal tersebut, karena memang kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nafsu dan akal. Nah, itu kita harus bisa menelaah pengertian ini, bahwasanya memang jika setiap komponen tersebut bekerja sama sesuai dengan fungsinya, maka keseimbangan dan keserasian dalam lingkungan hidup akan tetap terjaga dan berlangsung dengan baik. Nah, manusia itu adalah penentu kualitas lingkungan, sehingga dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup, manusia itu dapat melakukan aktivitas yang berdampak positif bahkan negatif terhadap lingkungan. Nah, manusia itu juga mempunyai pengaruh yang paling kuat dalam mengubah ekosistem, baik langsung maupun tidak langsung, karena memang aktivitas manusia itu sering kali dapat mengubah volume, susunan, dan struktur komponen organik lingkungan dengan mengubah bahan organik yang ada. Yang oleh karena itu, hubungan antara organisme dan lingkungannya itu begitu erat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pastinya mengubah hubungan organisme dengan lingkungan berarti melakukan perubahan terhadap susunan dan struktur biotik dan abiotik, atau mengubah lingkungan yang hidup yang bermuara pada munculnya berbagai dampak dan resiko bagi manusia itu sendiri. Nah, memang kalau kita membicarakan manusia itu tidak ada habisnya ya, karena memang kita sebagai manusia itu memang berinteraksi dengan lingkungan yang pasti dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan hidup tersebut. Hubungan manusia dan lingkungannya itu bersifat sirkuler. Berbagai kita ketahui kegiatan
manusia itu dari sekedar bernafas hingga membendung sungai itu sedikit banyak akan mengubah lingkungannya, dan perubahan lingkungan itu pada saatnya akan kembali mempengaruhi manusia. Makanya kemarin kalau yang ini kita di luar membicarakan secara politik ya, tapi kemarin fenomena warga Wadas itu memang sebenarnya bukan mempermasalahkan masalah bendungannya, karena memang bendungan di situ kan membendung air ya, memang itu bisa dimanfaatkan warga sekitar. Yang jadi masalah apa? Penambangannya. Nah, ketika gunung atau bukit di situ ditambang, dihancurkan, nah itu yang akan berbahaya. Satu, bukit dan gunung itu menjadi mata pencaharian bagi warga sekitar di situ. Yang kedua, itu adalah alam yang wajib dilestarikan, karena memang daerah Purworejo itu kan dekat sekali dengan pesisir ya, dan di daerah pegunungan pula. Nah itu memang berfungsi, kita tahu lingkungan alam seperti itu digunakan. Yang pertama dia bisa menahan angin, yang kedua dia bisa menampung air dalam tanah itu yang jauh lebih bagus. Nah itu ketika itu dihancurkan ya siap-siap kita kembali lagi seperti yang kita pelajari saat ini. Bahkan hanya sekedar bernafas hingga membendung sungai sedikit banyak akan mengubah lingkungannya, dan perubahan lingkungan itu pada saatnya akan kembali mempengaruhi manusia. Nah sekarang hutan-hutan banyak yang gundul, alhasil banjir juga ada di mana-mana. Yang disalahkan pasti alamnya ya. Kenapa kita sebagai manusia tidak mengintrospeksi? Oh ini mungkin juga salah kita juga, membuang sampah sembarangan, menggunduli hutan yang seharusnya itu bisa menyimpan cadangan air hujan di situ. Nah sekarang di setiap pojok pun sudah betonisasi semua, sehingga air itu tidak bisa masuk ke dalam tanah. Oleh karena itu air tanah untuk saat ini memang kualitasnya tidak sebaik dengan air tanah zaman dahulu. Tapi itu memang kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga, karena memang manusia juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kalau alangkah bijaknya memang harus memperhatikan unsur dari lingkungannya. Nah, pengaruh terhadap satu unsur itu akan merambat pada unsur lainnya yang bergerak merambat secara halus. Ya misalnya paling sederhana, kan jaring makanan ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Seandainya produsen itu sudah terganggu atau produsen itu sudah mati, nah itu akan mempengaruhi kehidupan dari konsumen 1 ke konsumen 2 dan berujung pada konsumen trafik yang ketiga atau puncak yang karnivora. Nah itu sangat berpengaruh di situ. Nah itu permisalan yang paling mudah. Nah memang kualitas kehidupan itu tergantung dari derajat pemenuhan kebutuhan dasar yang diperoleh dari suatu lingkungan, dan kualitas lingkungan itu dapat menjadi ukuran derajat pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Semakin tinggi derajat kualitas kehidupan dalam suatu lingkungan, berarti semakin tinggi pula derajat pemenuhan kebutuhan dasar atau sebaliknya. Nah, dengan demikian memang kualitas lingkungan yang baik akan menghasilkan derajat kualitas pemenuhan kebutuhan dasar yang baik pula, dan selanjutnya menghasilkan kualitas lingkungan yang baik. Nah, jika kualitas lingkungan itu mengalami penurunan, maka penurunan kualitas tersebut itu akan mengakibatkan beberapa hal. Pastinya di situ seperti kesehatan, kenyamanan, terus pengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam. Nah, memang walaupun kita memang diminta untuk memenuhi kebutuhan, tapi tolong aspek dari konsep ekologi ini, terutama aspek lingkungan, itu perlu
diperhatikan. Ekosistem seperti itu perlu diperhatikan. Nah, memang dari segi fungsional memang ekosistem itu berdasarkan dapat dianalisis menurut yang pertama lingkaran energinya, kedua rantai makanannya, ketiga pola keragaman waktu dan ruang, keempat perkembangan dan evolusi, dan yang kelima adalah pengendalian atau cybernetic. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Bentar. Nah, lingkaran energi sesuai dengan asas pertama dari asas dasar ilmu lingkungan, yaitu semua energi yang memasuki sebuah organisme atau organisme hidup atau populasi atau ekosistem itu dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Oleh karena itu, energi itu kita konsep utamanya ya. Jadi energi itu dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat hilang, bahkan dihancurkan atau diciptakan. Itu hukum kekekalan energi. Nah, kalau kita bisa melihat ini nggak terlalu jelas ya, nanti bisa kalian lihat di bukunya. Nah, rantai makanan itu merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Tumbuhan, herbivora, terus baru karnivora. Nah, kalau kita melihat dari sini pada setiap tahap pemindahan energi, 80-90% energi potensial itu hilang sebagai panas. Karena itu, langkah-langkah dalam rantai makanan itu terbatas 4-5 langkah saja. Dengan perkataan lain, semakin pendek rantai makanan itu semakin besar pula energi yang tersedia. Nah, memang di sini dalam rantai makanan itu ada dua tipe dasar rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan rerumputan atau sering diistilahkan dalam bahasa Inggris adalah grazing food chain. Itu misal tumbuhan, herbivora, karnivora. Atau yang kedua, rantai makanan sisa atau disebut dengan detritus food chain. Nah, memang di sini fokus utamanya adalah bahan mati mikroorganisme yang kita tahu detrivora ya namanya. Nah, organisme pada predator seperti itu. Nah, ini paling ujung. Jadi memang ada dua tipe, grazing food chain dan detritus food chain. Yang ketiga yaitu pola keragaman waktu dan ruang. Nah, memang dalam asas ketiga dari asas dasar ilmu lingkungan yaitu adalah materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman. Itu semuanya termasuk kategori sumber alam. Ini sumber alam, sumber alam loh ya. Sumber yang berada di alam. Nah, yang keempat yaitu perkembangan dan evolusi. Ya, memang dapat didekati dengan asas ketiga dari asas ke-13 dari asas dasar ilmu lingkungan, yaitu lingkungan yang secara fisik mantap itu bagus ya. Nah, itu memungkinkan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap juga. Nah, yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi lebih jauh lagi. Oleh karena itu, dalam hal ini memang perkembangan dan evolusi itu sangat penting. Dan yang kelima yaitu adalah pengendalian atau cybernetic. Kemarin sudah kita singgung. Bahwasanya memang organisme itu menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, akan tetapi organisme juga dapat membuat lingkungannya menyesuaikan terhadap kebutuhan biologisnya. Misalnya, tumbuhan dapat mempengaruhi tanah tempat tumbuhnya. Dalam hal ini terjadi fungsi pengendalian. Nah, memang
Hubungan antar komponen ekosistem itu merupakan hubungan yang bersifat tetap dan teratur, dan pastinya merupakan suatu kesatuan yang saling pengaruh mempengaruhi. Sehingga ekosistem itu, konsep utamanya ekosistem itu merupakan konsep sentral atau inti daripada ekologi. Nah, hubungan tersebut jika bersifat netral, mutualistik, dan adaptif. Namun ada pula yang bersifat menguasai komponen lain yang pada akhirnya memang secara alamiah itu menentukan adanya keserasian dan keseimbangan dalam interaksi antar komponen ekosistem tersebut. Nah, bagaimanapun juga ekosistem akan cenderung melawan perubahan untuk memelihara keseimbangannya. Ada yang berhasil, ada yang gagal pula, seperti itu. Nah, ekosistem di sini itu memiliki kecenderungan melawan perubahan akibat hubungan antar komponen dan terus-menerus memelihara keseimbangan yang disebut sebagai ekosistem yang berada dalam keadaan homeostatis, posisi dalam keseimbangan proses menuju keseimbangan. Jadi sebenarnya memang dengan adanya iklim ini tidak menentu dan lain-lain, itu pada prinsipnya adalah proses dari homeostasis daripada ekosistem. Nah, memang ekosistem itu merupakan suatu fungsional dasar dari ekologi. Memang mengingat bahwa di dalamnya itu tercakup organisme dan lingkungan abiotik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, ini konsep yang harus kalian pegang. Nah, ekosistem juga merupakan benda nyata memiliki ukuran yang beraneka menurut tingkat organisasinya. Ya, ini memang perlu kalian benar-benar pahami ya di situ ya. Memang di situ memang ada terjadi perubahan ekosistem dan dampak lingkungan itu bagaimana. Jadi pembakaran hutan, penebangan pohon, sampah di mana-mana, terus mendirikan bangunan yang tidak pada tempat yang semestinya untuk dibangun sehingga dapat mengganggu mungkin aliran air dan lain-lain, mengganggu habitat yang lain. Nah, itu memang perlu diperhatikan di situ. Ya, pada prinsipnya memang kembali lagi ke manusia ya. Ini yang sebenarnya masih ada konsep-konsep lain yang harus kalian pahami di sini, namun waktunya tidak mencukupi. Nah, ini Pak Widi untuk yang khusus pembahasan ekosistem saya cukupkan di sini dulu. Nah, nanti kelebihannya silakan kalian baca buku. Nah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu pengertian dan konsep energi dalam ekosistem. Nah, memang setiap individu itu membutuhkan lingkungan fisik tertentu sebagai komunitas biotik itu harus berinteraksi dengan komunitas abiotik. Memang dalam habitat terjadi interaksi-interaksi yang sangat kompleks dan sangat rumit antar komponen, antar komunitas dan habitat, walaupun begitu interaksi tetap berjalan secara normal sehingga antara komunitas biotik dan habitat itu membentuk sebuah sistem ekologi atau disebut dengan ekosistem. Nah, memang dari sudut pandang lain, sistem itu merupakan sekelompok komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Nah, energi itu merupakan daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas sumber energi utama. Nah, sumber energi utama yang kita tahu dan kita bahas selama ini adalah sinar matahari. Nah, matahari itu dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan hijau dalam bentuk elektromagnetik untuk proses fotosintesis. Nah, memang energi yang masuk dalam ekosistem itu berupa energi radiasi matahari atau energi cahaya, tapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Nah, harusnya memang kita di negeri yang sepanjang tahun itu dilewati oleh matahari, kita harus bisa memanfaatkan energi matahari itu menjadi energi yang lain yang dapat membantu keberlangsungan makhluk hidup. Nah, tanpa harus merusak lingkungan seperti itu. Kalau bahan fosil, minyak dan lain-lain itu kan juga
mempengaruhi lingkungan dan lain-lain seperti gas bumi, itu juga sebenarnya bagus dan kita memiliki potensi besar. Namun memang kembali lagi kita harus memperhatikan dari lingkungan atau alam di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, kita pahami dulu. Jadi energi itu adalah segala sesuatu yang dapat melakukan pekerjaan. Nah, energi adalah segala sesuatu yang dapat melakukan pekerjaan. Jadi di situ ada energi panas, potensial, dan kimia. Yang kita mengingat hukum termodinamika 1 maupun 2, di mana termodinamika 1 yaitu tenaga tidak dapat atau energi tidak dapat diciptakan dan dihilangkan, akan tetapi dapat berubah bentuk. Hukum termodinamika 2, entropi suatu sistem itu selalu bertambah besar atau suatu sistem selalu menuju yang tidak teratur kecuali kalau ditambahkan energi atau energi lain atau ditambahkan suatu energi di situ. Nah, dari penjelasan tersebut memang dapat dimengerti bahwa tidak ada proses yang melibatkan transfer energi itu dapat terjadi secara spontan kecuali ada degradasi energi atau penambahan energi. Nah, memang energi cahaya pada waktu fotosintesis itu diubah menjadi energi kimia, akan tetapi di sini juga terjadi penguraian energi. Semua organisme itu mendapatkan energi dari energi surya melalui rantai makanan, di mana setiap langkah transfer energi pada sebagian energi itu hilang. Jadi tidak 100% dari tanaman masuk ke dalam proses fotosintesis itu 100% enggak. Misal dalam energi surya kita asumsikan 100%. Masuk ke dalam tanaman hijau itu hanya 5%. Nah, 5% diubah dan nanti energi yang dari energi surya tadi menuju ke herbivora paling hanya 1% di situ. Itu memang hal seperti itu perlu diperhatikan. Nah, memang organisme di bumi itu mendapat radiasi dari lingkungan, yaitu dari matahari dan pantulan cahaya dari bumi. Akan tetapi hanya sebagian kecil saja dari energi cahaya dapat dimanfaatkan pada proses fotosintesis yang hasilnya pasti merupakan sumber energi bagi komponen biotik dari ekosistem. Nah, dalam hal energi ini kita tidak bisa lepas dari konsep produktivitas. Nah, yang dimaksud dari produktivitas di sini adalah produktivitas primer dari suatu ekosistem, ialah kecepatan penyimpanan energi pada proses sintesis karbohidrat, di mana kita contohkan di sini ada fotosintesis oleh produsen, terutama tanaman hijau dalam bentuk senyawa organik yang dapat dipakai sebagai bahan makanan. Ada 4 langkah pada proses produksi, ialah yang pertama produksi primer kotor atau sering disingkat dengan PK atau istilah umumnya adalah gross primary productivity. Yang kedua adalah produktivitas primer bersih atau PPB atau sering disebut dengan net primary productivity. Atau yang ketiga produktivitas komunitas bersih, dan yang keempat produktivitas sekunder merupakan kecepatan. Nah, ini nanti bisa kalian baca di buku karena memang pembahasannya sangat panjang sekali. Nah, nanti kalau bingung bisa ditanyakan via WA atau bagaimana. Yang selanjutnya adalah rantai makanan. Nah, rantai makanan, jaring makanan, dan tingkatan trofik. Ini yang penting harus kalian pahami sebelum kalian menjelaskan ke peserta didik kalian. Nah, ini Pak Widi kadang anggap ini posisi Pak Widi capek banget, tapi nggak apa-apa, tetap semangat pagi-pagi ya. Nah, rantai makanan. Wah, kurang R ya. Rantai makanan itu merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui sari organisme atau melalui jalur makan
makan. Ya kalau kita konsep sederhananya adalah tumbuhan herbivora karnivora. Nah, yang kita Pak Widi jelaskan tadi bahwasanya pada setiap tahap perpindahan itu 80-90% energi potensial itu hilang sebagai panas. Karena itu langkah-langkah dalam makanan itu terbatas 4-5 langkah saja seperti yang sudah Pak Widi singgung dari tadi ya. Nah, dengan kata lain ini ada dua tipe dasar makanan. Tadi ada grazing food chain sama detritus food chain di situ. Nah, sehingga rantai makanan akan saling berkaitan membentuk jaringan makanan atau sering disebut dengan food web. Nah, rantai makanan dan jaring makanan. Nah, itu hal yang perlu kalian perhatikan betul-betul. Nah, organisme yang sumber atau di situ sebelum masuk itu rantai makanan yang sederhana itu terjadi di daerah kutub pada musim dingin ya, terutama hal ini memang disebabkan pada daerah kutub itu musim dingin itu kan pasti cahaya matahari itu sangat sedikit ya. Nah, sehingga tanaman produsen itu sedikit, akibatnya herbivora dan karnivora juga sedikit. Nah, memang organisme yang sumber makanannya itu diperoleh dari tumbuhan dengan jumlah langkah yang sama itu disebut mempunyai tingkat trofik yang sama pula. Tingkat trofik 1 adalah produsen, tingkat 2 adalah herbivora, tingkat 3 adalah karnivora atau konsumen 2. Nah, penggolongan ini berdasarkan tingkat trofik atau jenjang makanan didasarkan atas fungsi organisme dalam rantai makanan dan bukan berdasarkan atas spesies. Nah, dalam populasi itu dapat menduduki lebih dari satu jenjang makanan. Ya tadi, dari 100% cahaya matahari paling yang masuk dalam produsen itu hanya 5%, produsen masuk ke konsumen hanya 1%. Nah, di sini memang kalau kita ingat lagi itu kan pada misal contoh pembasmian pada serangga. Nah, biasanya menggunakan detritus, terus detritus dimakan mikroba invertebrata, cacing, terus cacing dimakan ikan. Nah, ikan atau ketam, terus nah itu ikan atau ketam itu dimakan oleh burung. Nah, itu rantai makanan seperti itu. Itu memang terjadi di lingkungan kita. Proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan. Nah, oleh karena itu perlu adanya kita mempelajari efisiensi ekologi. Nah, apa sih efisiensi ekologi itu? Efisiensi ekologi adalah perbandingan arus energi pada berbagai titik sepanjang rantai makanan dalam persen. Nah, dalam menghitung efisiensi itu harus sama. Artinya, pembilang dan penyebut itu dinyatakan dalam unit yang sama. Misalnya mengukur efisien makanan ayam, maka daging dan makanan itu harus diukur dalam keadaan kering. Nah, paling baik memang menyajikan pengukuran itu dalam bentuk proses kalori. Dalam persen kalori. Ada Akila tuh ikut sekolah. Nah, itu hal banyak sekali nanti bisa kalian pelajari sendiri di situ. Nah, yang kedua, selain dari efisiensi tadi, kita harus mempelajari metabolisme dan ukuran organisme. Nah, dalam hal ini kita mengingat istilah yang sering dikenal dalam ekologi atau ekosistem adalah standing crop biomass, atau dinyatakan dengan berat kering atau kandungan kalori total organisme pada suatu waktu. Nah, memang dapat ditunjang oleh aliran energi yang konstan dalam rantai makanan dan sampai batas tertentu itu dipengaruhi oleh ukuran organisme. Makin kecil organisme akan makin kecil biomasa yang dapat ditunjang pada jenjang makanan tertentu dari ekosistem. Sebaliknya, makin besar organisme, makin besar pula standing crop biomasnya. Ini Pak Widi enggak itu ya,
main fisik ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Makin besar organisme itu makin besar standing crop biomasnya. Nah, bisa kita contohkan fitoplankton atau ganggang dalam suatu danau itu beratnya hanya beberapa kilogram, itu dapat mempunyai metabolisme yang menyamai pohon. Nah, atau beberapa kilogram zooplankton itu seimbang dengan metabolisme seekor sapi. Sehingga memang kita kembali lagi standing crop biomasnya ini itu sangat dipengaruhi pada besar kecilnya organisme, ya seperti itu ya. Jadi memang mempengaruhi ini besar kecilnya ukuran organisme seperti itu. Next. Nah, memang dalam di sini kecepatan metabolisme dapat diukur dengan jalan mengukur banyaknya oksigen atau respirasi atau oksigen yang dihasilkan fotosintesis. Nah, kecepatan metabolisme organisme itu dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh organisme seperti itu. Nah, semakin luas ya. Ya. Yang perlu kita pahami lagi yaitu struktur jenjang makanan dan piramida makanan. Nah, fenomena interaksi pada rantai makanan itu di mana energi akan hilang pada saat terjadi transfer dan jenjang makanan satu ke jenjang makanan yang lain, dan hubungan antara ukuran dengan kecepatan metabolisme yang dihasilkan komunitas mempunyai struktur trofik tertentu yang sering merupakan ciri khas dari suatu ekosistem. Nah, memang struktur trofik itu dapat digambarkan dan diukur dengan menghitung standing crop per unit area untuk mengukur energi yang diikat per unit area untuk satu waktu suatu jenjang trofik, di mana memang ekosistem itu bisa dikatakan komunitas dari lingkungan fisiknya yang masing-masing dapat diterapkan pada kesatuan kecil maupun besar yang saling berinteraksi antara organisme dan lingkungannya. Nah, dikenal ada dua hukum termodinamika, yaitu bahwa energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, dan yang kedua bahwa tidak ada perubahan bentuk energi yang efisien. Aliran energi di alam atau sistem itu tunduk kepada hukum-hukum termodinamika tersebut. Nah, dengan proses fotosintesis yang dengan membutuhkan energi cahaya matahari yang ditangkap oleh tumbuhan dan diubah menjadi energi kimia atau makanan yang disimpan dalam tubuh tumbuhan. Nah, proses aliran ini yang Pak Widi perlu garis bawahi itu adalah memang sering berlangsung dengan adanya proses rantai makanan. Nah, oleh karena itu kita harus paham betul rantai makanan di sini itu adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Nah, para ilmuwan ekologi itu mengenal 3 macam rantai pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprofit. Nah, apa itu rantai pemangsa? Rantai pemangsa adalah landasan utamanya adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau sebagai produsen. Nah, rantai pemangsa itu dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen satu. Nah, dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen kedua, dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen yang ketiga atau yang disebut dengan omnivora, pemakan segala. Nah, yang kedua ada rantai parasit. Nah, rantai parasit ini dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Contohnya organisme parasit antara lain cacing, bakteri, benalu. Yang penting bukan
dia yang menjadi parasit kita. Wis. Nah, contoh itu ya, tadi cacing, bakteri, dan benalu. Nah, yang ketiga ada rantai saprofit. Nah, rantai saprofit itu dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai, misalnya jamur, bakteri, seperti itu. Nah, memang rantai-rantai di atas itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu dengan lainnya yang membentuk jaring-jaring makanan. Bukan faring ya, jaring-jaring makanan. Nah, memang di sini perlu pemahaman yang lebih mendalam di situ. Dan selanjutnya ada rantai makanan dan tingkat trofik. Memang salah satu cara suatu komunitas berinteraksi dengan peristiwa makanan dimakan sehingga terjadi pemindahan energi, elemen kimia, komponen lain dari suatu bentuk ke bentuk lain di sepanjang rantai makanan. Nah, organisme dalam kelompok ekologis organisme dalam kelompok ekologis yang terlibat dalam rantai makanan itu digolongkan dalam tingkat-tingkatan trofik. Nah, tingkatan trofik ini tersusun dari segala organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dalam tingkat memakan. Nah, sumber asal energi adalah matahari. Nah, tumbuhan yang menghasilkan gula lewat proses fotosintesis hanya memakai energi matahari dan CO2 dari udara. Oleh karena itu, tumbuhan tersebut digolongkan dalam tingkat trofik pertama. Nah, memang hewan herbivora atau organisme yang memakan tumbuhan termasuk anggota tingkat trofik yang kedua. Karnivora yang secara langsung memakan herbivora termasuk tingkat trofik yang ketiga. Sedangkan omnivora di tingkat trofik yang ketiga termasuk anggota tingkat trofik yang keempat. Jadi memang perlu perhatian di sini. Nah, sehingga perlu di sini adanya yang namanya piramida ekologi. Nah, memang struktur trofik pada ekosistem itu dapat disajikan dalam bentuk piramida ekologi. Ada 3 jenis piramida ekologi. Yang pertama, piramida jumlah, kedua piramida biomasa, dan ketiga adalah piramida energi. Nah, piramida jumlah. Oke. Nah, piramida jumlah itu nanti bisa kalian baca sendiri karena waktunya sudah mepet banget. Nah, yang perlu dipahami di sini, bentuk piramida energi itu selalu, kalau kita lihat itu selalu besar dan atas selalu kecil. Yang bawah itu besar, atas selalu kecil. Aturan ekologi pada piramida dalam ekosistem itu ada 3, yaitu yang pertama adalah piramida jumlah itu terlalu mementingkan organisme kecil. Yang kedua, piramida biomasa itu terlalu mementingkan organisme besar. Dan yang ketiga, piramida energi memberikan indeks yang sesuai dalam membandingkan semua komponen dalam ekosistem. Nah, oleh karena itu memang dalam ekologi itu sangat penting sekali kita mempelajari piramida ekologi, ekosistem, jaring-jaring makanan, terus tadi ada food web dan lain-lain. Nah, itu perlu kalian pahami. Dan pastinya ekologi itu tidak bisa lepas dari transfer energi. Nah, memang perubahan energi ini dari tadi misal matahari 100%, yang diterima oleh tumbuhan itu paling hanya 5%, dan yang nanti dimakan oleh herbivora itu hanya 1%. Dan semakin pendek jaring-jaring makanan tersebut, itu energinya semakin besar. Semakin jauh atau semakin panjang jaring-jaring tersebut, itu energinya semakin kecil. Oleh karena itu konsep dasar dari ekologi dan energi. Nah, itu bisa kalian pahami nantinya. Layout itu perlu menjadi perhatian khusus untuk kalian nanti kedepannya harus bagaimana dan harus menjelaskan seperti apa. Nah, cukup sekian.
Nah, ini Pak Widi presensi dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan sambil Pak Widi mempersiapkan presensi kalian dulu. Oke, ini Pak Widi share screen biar kita sama-sama tahu lebih asik ya presensi kalau kita sama-sama tahu dan tidak ada dusta di antara kita. Katanya sih di lagu seperti itu ya. Oke, sebentar. Mana tadi ya? Ini oke. Ini tak kasih ke sebelah kanan aja. Oke, yang pertama Mbak Asifatul Istiqomah. Hadir, Pak. Oke, yang kedua Mbak Anissa Indrianti. Hadir, Pak. Oke, Mbak Eni Kurnia Putri. Hadir, Pak. Sip. Mbak Cutina. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Mbak Sania. Hadir, Pak. Oke, sip. Nah, itu dong. Selanjutnya Mbak Fitri Hanifatul. Hadir, Pak. Oke, sip. Mbak Putri Yulianti. Hadir, Pak. Oke, siakatnya aman ya? Alhamdulillah aman, Pak. Oke, sip. Oke, ini udah masuk kemarin, belum ada namamu ya. Oke, selanjutnya Mbak Naila Falah. Naila hadir, Pak. Oke, lemes sih apa ya? Ngantuk. Pagi-pagi, weekend mana? Selanjutnya Mbak Nailul Mauna. Hadir, Bapak. Sip, mantap. Mas Muhammad Farhan. Hadir, Pak, hadir. Meh merah tak tentang. Oke, selanjutnya Mbak Nimatul Abadiah. Hadir, Pak. Sip. Mbak Sri Puji Lestari. Hadir, Pak. Sip, oke. Mbak Mbak Ariska. Hadir, Bapak. Sip. Mbak Amalia Restulillah. Hadir, Pak. Sip. Mbak Namida. Hadir, Bapak. Oke, sip. Mbak Siti Fatimah. Hadir, Pak. Sip. Mbak Siva Putri Hidayat. Hadir, Pak. Sip. Mbak Sofia. Mbak Hadir, Sofia. Pak. Mewe ora tak tentang. Mbak Sofia. Oke. Mbak Ulya. Hadir, Pak. Oke, Mbak Asniza. Mbak Asniza. Ada tapi orangnya entah kemana. Hadir, Pak Wid. Mewe ora tak tentang lo. Kayak masak kok. Enggak, Pak. Oke, Mbak Lailatul Fitriah. Hadir, Bapak. Sip. Mas Khairul Fadli. Tadi ada loh. Walaupun rada telat-telat tadi. Ada. Oke, udah. Terlihat titik-titik, mungkin mikrofonnya bermasalah tadi. Oke, aman Mas Khairul. Selanjutnya Mbak Ida. Kamu kemana, Da? Pak Wid. Oh iya, kira ngilang. Oke, selanjutnya Mbak Afisena. Hadir, Pak. ini yang nengok langsung anaknya Pak Widi, Afisena. Namanya sama. Oke, berarti masuk semua ya. Ketahuan. Nah, oke, terima kasih. Ini saya simpan dulu presensinya. Oke, kembali pertemuan 3 sudah. Nah, baik, saya kira untuk pembahasan pada pagi hari ini Pak Widi cukupkan. Untuk nanti PPT sama bukunya akan Pak Widi dikirim. Itu bukunya sangat luas sekali, silakan kalian baca. Jadi semua konsep, terus perhitungan-perhitungan yang belum Pak Widi sempat jelaskan dalam
penjelasan pagi hari ini bisa kalian pelajari di situ. Walaupun memang sebelumnya itu buku-buku sudah cukup lama ya, cuman ya tadi mungkin kalian harus bisa mengartikan sendiri kalimatnya karena memang kalimatnya agak aneh ya, mungkin penulisnya juga sudah sepuh dan lain-lain, tapi memang konsepnya kalau bisa kalian tangkap, konsepnya bagus sekali. Silahkan nanti kalian baca sendiri, kalian ringkas sendiri, kalian pahami, karena suatu ketika kita tidak tahu, mungkin Mbak Avicenna atau Mbak Ida, Mbak Ulia nanti membimbing peserta didiknya ke Olimpiade, perhitungan-perhitungan ekosistem seperti ini sangat sering keluar. Jadi nanti silakan kalian pelajari, kalian itu menjadi nilai plus kalian nanti ketika bisa membimbing peserta didik kalian ke jenjang yang lebih tinggi, gitu ya. Oke, itu saja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Kita lanjut ke WA group. Nanti bahan-bahannya akan Pak Widi kirim. Oh iya, sebelum itu untuk rekaman pembelajaran pada pagi hari ini Pak Widi kirim ke itu enggak ya? Kirim ke YouTube enggak ya? Tak upload ke YouTube enggak? Iya Pak. Perlu ya, kalau perlu Pak Widi kirim ke YouTube-nya. Nanti silakan suatu saat ketika kalian pengen kalian pelajari lagi, bisa kalian buka lagi gitu ya. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Terima kasih, tetap semangat. Oke, bahannya Pak Widi kirim.